Baik pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bisa melihat detik-detik pada saat pertemuan antara orang tua yaitu Ibu Oni, kemudian juga Bapak Tunggal Mandra dengan putri tercintanya Malika Anastasia yang sudah terpisah selama lebih kurang 25 hari. Baik pemirsa, ini adalah kedatangan dari Ibu Oni ke Rumah Sakit Polri setelah mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa anaknya ditemukan di daerah Ciledug. Dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan pemeriksaan. Dan kita lihat bagaimana pertemuan antara orang tua dan anak ini yang sudah terpisah lama, begitu menantikan kehadiran anaknya untuk bisa pulang kembali. Kalau tadi memang dikatakan oleh Mas Reza sempat menyinggung di awal keterangannya mengenai masalah residivis. Memang saya kembali ingatkan kepada Anda informasi yang sudah kami bahas dari beberapa hari belakangan ini, bahwa memang Iwan Sumarno ini pernah dipenjara selama 7 tahun dan diduga juga baru keluar dari penjara tersebut pada tahun 2021 dengan kasus adalah kejahatan seksual pada anak. Sehingga kemudian tadi Mas Reza juga mengatakan ada kemungkinan untuk bisa mengeksploitasi secara seksual ataupun juga eksploitasi ekonomi kepada anak ini. Kita sampai sekarang juga belum mendapatkan keterangan kepastian dari pihak kepolisian seperti yang sudah sempat saya singgung di awal. Saat ditanya apa yang menyebabkan pelaku ini menculik Malika, apa motifnya, pelaku ini masih hingga saat ini masih berbelit-belit. Kami akan terus tunggu, terus pantau keterangan yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau tadi kita dapatkan dari Mas Reza ada 2 kemungkinan eksploitasi. Hingga saat ini pihak kepolisian mengatakan tidak ditemukan adanya kekerasan seksual kepada bocah yang diculik ini. Artinya kemungkinan besar adalah eksploitasi secara finansial, Mas Reza. Begini, korban ini berusia 6 tahun. 6 tahun. Betul. Sepemahaman saya, anak usia 6 tahun pada umumnya belum punya pemahaman tentang seksualitas. Seks itu apa? Jadi, andaikan nih, ini hanya mereka-reka. Si pelaku ini menggunakan jarinya untuk melakukan sentuhan yang tak senonoh ke tubuh korban. Tapi dia katakan, "Nak, ayo bersih-bersih. Nak, Bapak periksa ya." Maka anak yang usia 6 tahun itu tidak akan menangkap ini sebagai sebuah perilaku seksual yang tidak senonoh. Anak tetap akan memahami itu sebagai perilaku kebersihan, perilaku memeriksa kondisi kesehatan. Karena sekali lagi pemahaman anak tentang apa yang dia alami adalah tergantung pada orang yang membangun narasi itu. Ya. Sekali lagi ini berasal dari kondisi anak usia 6 tahun yang secara umum belum punya pemahaman. Apa itu seks, perilaku seks itu apa, dan seterusnya. Dengan kata lain konsekuensinya apa? Betapapun seandainya sejauh ini korban mengatakan tidak mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh gitu ya. Tubuhnya diperiksa relatif utuh, maka kemungkinan adanya pencabulan, saya tidak bicara persetubuhan ini, kemungkinan pencabulan semestinya tetap terbuka untuk diinvestigasi lebih lanjut. Mungkin saja ketika kondisi korban sudah lebih tenang 1-2 pekan ke depan, dia lebih berani bercerita, ingatan-ingatan traumatisnya muncul kembali, dia akan baru bercerita panjang lebar, mengatakan tentang apa yang dialami, mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh pelaku pada momen kesadaran itu pulih kembali. Baik, nah sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita juga akan sajikan kepada Anda data dan fakta mulai dari kejadian penculikan yang terjadi pada 7 Desember lalu hingga kemudian ditemukannya Malika Anastasia ini semalam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Inilah kronologi penculikan terjadi pada Rabu 7 Desember. Pada saat itu Iwan Sumarno yang memang sering sudah datang ke warung milik orang tua Malika pada saat itu datang. Kemudian meminta atau memesan teh panas, tapi kemudian tidak ada. Sehingga kakak dari Malika yang pada saat itu bertugas untuk menjaga warung tersebut membelikannya di luar. Nah pada saat kesempatan itulah kemudian Iwan Sumarno ini melihat Malika di sana, ia diajak untuk bisa beli makanan, ayam goreng pada saat itu. Ia dibawa ke sebuah tempat membeli ayam goreng, bahkan penjual ayam goreng itu menanyakan kepada Malika siapa ini. Kemudian pelaku penculikan pun atau Iwan Sumarno mengatakan bahwa saya mamangnya Malika. Itu keterangannya disampaikan. Kemudian terpantau juga di kamera pengawas CCTV ia mengajak Malika pergi menggunakan bajai. Nah, pengemudi bajai ini kemudian menurunkan pelaku penculikan dan juga Malika ini di daerah stasiun kota. Itu terakhir kali memang terekam keberadaan dari pelaku penculikan ini. Tapi memang alhamdulillah beberapa saat kemudian, tepatnya baru beberapa hari belakangan ini pihak kepolisian menemukan ini saat pihak kepolisian menetapkan status DPO
masuk dalam daftar pencarian orang kepada Iwan Sumarno dan juga menyebarkan foto Iwan Sumarno termasuk menyebarkan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh warga, oleh masyarakat jika kemudian menemukan menemukan orang seperti foto yang disebar oleh pihak kepolisian. Dan ini kita lihat polisi menangkap pelaku yang bekerja sebagai pemulung di daerah Ciledug, Tangerang Selatan pada hari Senin 2 Januari pukul 21.30 malam. Kami berikan ilustrasinya memang dari awal, dari depan maksudnya dari jauh tidak terlihat ada anak-anak bersama Iwan Sumarno ini. Tapi kemudian ketika didekati terlihatlah ada seorang anak kecil, ada Malika yang ditaruh di dalam gerobaknya. Gerobak yang juga menjadi tempat ia menaruh barang-barang yang ia kumpulkan. Baik. Tadi sudah sempat kita bahas juga mungkin bagaimana kondisi keluarganya ini. Tadi sudah sempat kami jabarkan bahwa tidak ada yang menjaga pada saat itu warungnya, rumahnya, sehingga dengan mudah saja pelaku yang sudah melakukan pendekatan sebelumnya sudah mengenal dekat Malika bisa membawa Malika ini, Pak Jazra. Nah, artinya juga tidak ada pengawasan dari keluarga sehingga bisa dengan mudah orang yang baru dikenal hanya sekedar memberikan pendekatan atau mengiming-imingi bisa membawa anaknya dan sebagainya. Ya, Mbak. Jadi memang sistem perlindungan anak kita kan ya diuji ya dengan kasus ini gitu ya. Betapa penjahat anak ini kan pasti mempelajari situasi keluarga, kelengahan, kemudian kelonggaran pengawasan dan bahkan perhatian orang tua itu menjadi modal bagi penjahat anak baik dalam lingkungan nyata maupun di media online. Gitu. Nah, oleh sebab itu tentu dalam situasi penculikan ini sebetulnya di dalam data KPAI itu cukup meningkat ya. Di 2021 itu ada 14 kasus, 2022 ini ada 29 kasus gitu ya. Dan ini tentu menjadi alarm bagi kita betapa jangan sampai terjadi malika-malika yang lain yang saya kira kita sudah memiliki visi misalnya soal strategi nasional pengurangan kekerasan gitu, penghapusan kekerasan. Itu ada 17 mandat kementerian lembaga untuk merespon situasi-situasi yang ada di Malika ini. Maka saya tetap sampaikan tentu kita satu sisi apresiasi kepolisian yang sudah mengungkap dan mengembalikan anak ini kepada keluarga. Tapi dari mandat undang-undang kita anak ini kan sampai menjelang 18 tahun. Yeah. Nah saya kira ini menjadi tantangan kita ke depan. Semua multi layanan itu untuk bergerak gitu ya. Baik dari aspek kesehatannya, pendidikannya, pengasuhan orang tua atau mungkin dari sisi ekonomi yang saya kira ini harus menjadi pembelajaran untuk semua anak Indonesia gitu ya. Baik. Sehingga kita negara tidak seperti pemadam kebakaran gitu ya. Ketika ada kasus kita respon gitu ya. Tapi upaya pencegahan, upaya mitigasi ini perlu serius dilakukan. Upaya gitu pencegahan yang memang lebih penting. Kalau Pak Jazra melihat dari kasus-kasus yang masuk KPAI, laporan-laporan yang ada, apakah kemudian dari cerita keluarga yang kehilangan anaknya, metode-metode yang dilakukan oleh para penculik ini lebih kurang sama seperti yang terjadi di Malika ini? Ini juga bisa jadi pembelajaran sehingga mungkin keluarga, orang tua bisa berhati-hati terhadap siapapun orang asing yang masuk atau mencoba mendekati keluarga mereka. Ya, yang terbaru yang cukup viral sebetulnya kan ada di Depok. Nah di Depok itu memang motifnya itu anak berkomunikasi melalui media sosial, lalu dijanjikan untuk main game di satu tempat gitu ya. Nah lalu karena anak ini bersamaan gitu beberapa orang dan dibawa oleh pelaku ini dan pada akhirnya anak ada kecurigaan yang ini dia akhirnya melompat dari kendaraan itu. Jadi bisa diselamatkan ya. Sekitar 2 hari waktu itu sudah bisa ditemukan gitu ya. Nah kemudian aduan-aduan itu cukup banyak ya, tapi tidak terlalu lama gitu ya. Kalau yang Malika ini kan cukup lama, hampir sebulan. Dari gitu ya. 29 kasus itu Pak Jazra, dari 29 kasus itu yang anak berhasil kembali ke keluarganya ada berapa atau? Ya semuanya bisa kembali gitu ya, tapi tidak selama Malika ini gitu yang hampir 1 bulan itu. Baik, dari mereka yang bisa kembali biasanya apa tujuan dari penculik ini? Jadi, mendapatkan keuntungan ekonomi atau seperti apa Pak? Ya jadi motifnya semacam ada yang diajak bekerja gitu ya, seperti Malika ini dieksploitasi secara ekonomi gitu ya. Kemudian ada juga dengan motif tadi ya dibawa untuk game ya. Tapi kita belum tahu sejauh apa motif yang diinginkan gitu ya. Kemudian ada juga misalnya ada keluarga besarnya menculik gitu ya. Dan dalam bahasa aduan itu diculik.
Tapi sebetulnya dalam konteks keluarga sebetulnya kan itu merupakan keluarga besarnya gitu ya. Baik. Tapi juga kita catat gitu bagian dari aduan kita. Gitu. Baik, dari kasus-kasus yang ada yang diadukan KPAI, walaupun anaknya sudah berhasil kembali, Pak Jasa, apakah pihak kepolisian masih terus memburu pelakunya atau pelakunya hilang begitu saja? Atau malah mungkin beberapa hal seperti kalau ya pelakunya adalah ternyata bagian dari keluarga besar diselesaikan hanya dengan damai? Ya kalau itu pelakunya ada keluarga besar ya tentu kalau dia mengadu ke KPAI kita misalnya melakukan mediasi gitu ya. Setelah kita dalami misalnya ini keluarga bercerai, kemudian secara diam-diam anak dibawa gitu ya. Tapi oleh pengadu itu disebut dengan penculikan gitu ya. Nah kemudian kita hitung bagian dari data pengaduan kita gitu ya. Nah kemudian yang keluarga lain ya tentu diproses oleh kepolisian gitu ya. Baik. Karena kalau kalau di isu keluarga kan kalau mindset kita adalah semua keluarga harus dipenjarakan dengan kasus-kasus seperti itu ya pertanyaan kita kan berapa banyak penjara bisa menampung itu satu. Kemudian yang kedua apakah dengan penyelesaian pidana itu akan menyelesaikan persoalan keluarga gitu. Nah maka kita tetap ketika ada kasus seperti itu adalah pelakunya keluarga ya kita coba mediasi. Apalagi itu orang tua yang misalnya menculik gitu ya. Baik, jika pelakunya bukan keluarga, adakah kemudian terkait jaringan mungkin nanti Pak Jasra bisa jelaskan karena tadi Mas Reza juga sudah menyinggung kalau memang dinilai kemudian nilainya ini turun dari korban yang diculiknya ada kemungkinan untuk bisa dijual dan sebagainya. Nanti kita akan telah lebih lanjut lagi di perbincangan berikutnya. Kami akan segera kembali.